Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riswa Maulida, NIM 2520122. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel untuk memenuhi UTS pada mata kuliah jaringan nirkabel. Yang akan saya bahas yang pertama itu adalah konsep dasar jaringan nirkabel, lalu perangkat keras jaringan nirkabel, implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang, lalu yang terakhir tentang WPAN. Baik, saya masuk materi pertama, yaitu konsep dasar jaringan nirkabel. Jaringan wireless atau yang kita sebut itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini adalah sekumpulan komputer, klien, atau host yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media transmisi tanpa kabel. Jaringan nirkabel ini sering kita pakai untuk jaringan komputer, baik dari pada jarak yang dekat beberapa meter maupun jarak yang jauh. Nah, menggunakan jaringan tanpa kabel ini akan membantu agar tetap kita saling terhubung meskipun jauh dari router. Jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data antar perangkat. Jarak yang dijangkau menggunakan jaringan nirkabel itu beragam, mulai dari jarak dekat hingga jarak yang jauh. Jadi dapat kita simpulkan jaringan nirkabel atau wireless network ini adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat membentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas dari datanya. Pada dasarnya, wireless dan LAN atau Local Area Network ini sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan di antara keduanya itu ialah media jalur lintas data yang ia pakai. Apabila LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, berbeda dengan wireless. Ia sudah menggunakan media gelombang radio atau udara. Lalu saya akan membahas bagaimana mengenai cara kerja dari jaringan nirkabel ini. Dalam prosesnya, jaringan nirkabel bekerja dengan menggunakan transceiver berupa adaptor. Alat ini digunakan untuk mendeteksi jaringan wireless untuk mendapatkan sinyal masuk dari pengguna melalui radio atau peralatan sejenisnya. Lalu setelah mendapatkan sinyal masuk, maka selanjutnya sistem autentikasi perangkat akan menghubungkan pengguna, di mana data yang dikirim oleh pengguna ini akan diubah terlebih dahulu menjadi sinyal radio atau analog. Selanjutnya, sinyal radio akan dikirim dan diterima oleh router wireless untuk melakukan dekode data. Kemudian, router akan mengirim kembali informasi tersebut. Singkatnya seperti ini, bila adaptor wireless, komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkannya, memancarkannya menggunakan antena. Lalu router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data, sehingga router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet sehingga terhubung ke komputer penerima. Selanjutnya, secara fungsi, jaringan nirkabel ini tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wired network. Dalam kata lain, jaringan nirkabel ini dapat kita katakan merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Contoh paling mudah ialah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, ataupun memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet.
Jaringan wireless dapat digunakan melalui beberapa mode, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, dan infrared. Nah, yang pertama itu gelombang radio. Jaringan tanpa kabel biasanya banyak digunakan untuk komunikasi radio. Biasanya juga menggunakan frekuensi radio antara 3 kHz hingga 300 GHz. Lalu yang kedua itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave ditransmisikan untuk jangkauan yang luas atau terbuka. Ada dua jenis gelombang mikro, yaitu yang pertama itu terestrial dan yang kedua itu ada satelit. Nah, lalu perusahaan telepon, universitas, ataupun penyedia TV kabel biasanya paling sering menggunakan teknologi ini. Nah, yang ketiga itu ada infrared. Infrared itu adalah gelombang elektromagnetik yang lebih pendek daripada gelombang radio. Nah, rentang frekuensinya itu antara 300 GHz hingga 400 GHz. Lalu ada jenis-jenis dari jaringan nirkabel ini. Di sini saya akan membahas beberapa jenisnya. Jaringan nirkabel dapat kita kelompokkan ke dalam bermacam-macam jenis, yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network, ada WLAN, Wireless Local Area Network, lalu WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dan WWAN, Wireless Wide Area Network. Lalu yang pertama itu WPAN. Saya akan bahas tentang WPAN, Wireless Personal Area Network. Nah, teknologi WPAN ini memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan. Perangkat-perangkat seperti PDA, telepon seluler, ataupun laptop yang berada dalam ruang kegiatan akan dapat dihubungkan secara nirkabel. Nah, wilayah yang bisa dijangkau oleh WPAN ini dapat mencapai 10 meter. Saat ini WPAN ini terkenal adalah dengan Bluetooth dan cahaya inframerahnya. Lalu Bluetooth itu merupakan teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Nah, data Bluetooth dapat ditransfer menembus dinding, dompet, dan koper. Jadi teknologi Bluetooth ini dikembangkan dalam versi baru yang pada tahun sekitaran 1999 dalam versi 1.0, yang mana jangkauan komunikasi teknologi ini dapat mencapai radius 30 kaki atau sekitar 10 meter. Sementara itu, jika perangkat-perangkat yang hendak dihubungkan relatif sangat dekat, yaitu kurang dari 1 meter, para pengguna biasanya dapat pula memakai sinar inframerah. Untuk menstandarisasikan pengembangan teknologi WPAN ini, IEEE telah membuat kelompok kerja yang dapat mengembangkan standar WPAN berdasarkan spesifikasi Bluetooth versi 1.0. Lalu yang kedua, saya akan bahas tentang WLAN, Wireless Local Area Network. WLAN ini memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri. Misalnya, dalam suatu bangunan perusahaan atau gedung kampus, atau di ruangan publik seperti bandara. WLAN ini juga cocok dipakai di kantor-kantor yang bersifat sementara, tidak memungkinkan para penggunanya memasang kabel-kabel tambahan. Nah, WLAN juga dapat diterapkan sebagai pelengkap untuk LAN yang sudah ada.
Bagi para pengguna yang bekerja sebagai karyawan, mereka dapat melakukan tugasnya dari lokasi yang berbeda setiap saat ketika mereka masih berada pada lingkungan kantor. WLAN juga dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda. Nah, dalam infrastruktur WLAN, stasiun-stasiun nirkabel, perangkat yang dilengkapi dengan modem eksternal ini tersambung ke titik akses yang dilengkapi titik akses nirkabel atau wireless access point. Nah, titik-titik akses nirkabel ini berfungsi sebagai jembatan antara stasiun dan jaringan network yang ada. Beberapa pengguna dalam suatu ruang terbatas seperti ruang konferensi dapat membentuk jaringan sementara tanpa kita menggunakan titik akses ke sumber daya jaringan. Nah, yang ketiga saya bahas tentang WMAN, WMAN Wireless Metropolitan Area Networks. Nah, WMAN ini memungkinkan para pengguna membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya, di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau pada kampus universitas. Nah, keunggulan dari teknologi WMAN ini adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelannya. Nah, WMAN dapat juga ditambahkan pada jaringan nirkabel, jaringan berkabel yang sudah ada. Dalam hal ini, WMAN juga dapat kita pakai sebagai cadangan bila suatu saat jaringan berkabel mengalami gangguan. Untuk mentransmisikan data, WMAN dapat memakai gelombang radio ataupun cahaya inframerah. Selanjutnya, kita masuk kepada WWAN, Wireless Wide Area Network. Nah, WWAN ini memungkinkan para pengguna untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Nah, koneksi tersebut dapat berlangsung secara luas, seperti antar kota ataupun antar negara. Biasanya, para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat serta memakai sistem satelit. Pengguna teknologi WWAN ini sudah diterapkan di Indonesia. Saat ini sudah sampai pada jaringan 4G. Dan selanjutnya tidak lama lagi malahan sekarang sudah masuk kepada jaringan 5G. Berikut saya menjelaskan tentang manfaat dan keunggulan penggunaan jaringan nirkabel ini. Nah, karena tanpa kabel, tentunya ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan jaringan jenis nirkabel ini. Nah, diantaranya itu yang pertama ada praktis. Untuk menggunakan nirkabel, kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar. Dan kita juga pastikan komputer kita penerimanya punya receiver. Lalu yang kedua, akses dari mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung ke dalam jaringan nirkabel asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh. Lalu yang ketiga, mendukung banyak perangkat. Bukan hanya komputer saja, hampir semua smartphone ya saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti WiFi. Sering kita memakai WiFi jika kita menggunakan smartphone. Lalu yang ketiga itu jaringan mudah diperluas. Maksudnya kita melakukan instalasi jaringan di tempat luas seperti gedung bukan masalah lagi. Karena terdapatnya perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan kita. Lalu yang keempat itu ada produktivitas meningkat. Nah, bayangkan sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan, tentu itu akan meningkatkan produktivitasnya. Jika kita berbicara soal manfaatnya, pasti dalam hal berbagi data. Lalu, yang kelima, bagian keamanan. Nah, di keamanan ini saat ini kan jaringan nirkabel itu sudah didukung oleh provider dengan segudang fitur keamanan yang ada sehingga keamanan data kita itu menjadi lebih terjaga. Nah, ini kan keuntungan
keunggulan. Lalu kan masih ada masalah dari keamanan di jaringan nirkabel kita. Jika komputer, tablet, smartphone ataupun laptop hilang atau dicuri, cabut hak akses yang terkait dengan nama pengguna dan kata sandi untuk mengamankan jaringan kita. Lalu kita juga gunakan opsi keamanan dan enkripsi bawaan untuk meningkatkan keamanan perangkat. Kita juga dapat memeriksa cara melakukannya di manual pengoperasian. Tetapi kita juga ingat untuk mengubah kata sandi yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, lalu kita gunakan perangkat lunak firewall pribadi untuk menentukan data apa yang harus dilihat pengguna di tempat yang berpotensi tidak aman. Misalnya saat mengakses jaringan di hotspot WLAN. Lalu kita gunakan perangkat lunak anti-malware untuk mencegah trojan, keystore logger, atau spyware lainnya. Nah, jika staf kita mengakses data sensitif di perangkat seluler, berikan pelatihan untuk memastikan bahwa mereka menjaga perangkat data kita itu tetap aman. Lalu, untuk membangun jaringan dengan koneksi nirkabel, setiap komputer tentunya hendak terhubung haruslah memiliki adapter jaringan nirkabel. Dalam jaringan nirkabel, komputer-komputer saling terhubung dengan cara mengirimkan gelombang radio menggunakan transceiver. Lalu, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa perangkat atau komponen-komponen jaringan nirkabel. Nah, itu sendiri yang pertama, transceiver nirkabel. Transceiver itu merupakan kependekan dari transmitter dan receiver. Perangkat transceiver memang terdiri dari dua alat, yaitu alat pengiriman yang mana itu transmitter dan juga alat penerima, itu receiver. Nah, yang kedua itu NIC nirkabel. NIC adalah singkatan dari Network Interface Card. Untuk membuat jaringan nirkabel, NIC yang dibutuhkan tentu saja NIC nirkabel. Nah, yang merupakan perangkat keras yang menjadi antarmuka komputer dengan jaringan. Lalu yang ketiga, access point. Access point nirkabel ini berguna sebagai base station pada jaringan nirkabel. Base station itu sendiri adalah perangkat keras yang kita fungsikan sebagai antarmuka atau interface perangkat nirkabel dengan jaringan berkabel. Access point dapat juga kita pakai untuk memberikan fasilitas perluasan jaringan nirkabel. Nah, yang keempat itu router. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama ataupun yang berbeda. Router itu sendiri adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan ataupun internet untuk mendapat menuju tujuannya, lalu prosesnya itu kita sebut dengan routing. Lalu, apa saja sih perangkat keras atau hardware yang kita butuhkan untuk membangun jaringan wireless ini? Nah, pembahasan kedua saya itu tentang perangkat jaringan yang kita butuhkan untuk membangun wireless network ini. Nah, itu kan adalah koneksi kabel. Tetapi pada saat ini koneksi internet lebih diminati daripada koneksi kabel. Ini karena aksesnya lebih mudah dan bisa diakses dari manapun, sehingga tidak harus terpaku di suatu tempat saja. Nah, untuk membangun jaringan wireless itu sendiri, ada beberapa perangkat yang perlu kita persiapkan. Nah, yang pertama itu wireless network adapter. Kalau perangkat ini berada pada sisi klien, setiap klien harusnya menyediakan minimal satu buah wireless network adapter untuk bisa terkoneksi kepada jaringan Wi-Fi. Lalu, semua laptop keluaran baru biasanya sudah ada built-in dengan perangkat ini. Namun, jika pengguna PC desktop, kita mesti menambahkan perangkat tersebut karena
biasanya tidak ada desktop yang dilengkapi wireless adapter. Nah, ada dua macam wireless adapter yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu berbentuk slot PCI ataupun yang berbentuk USB. Nah, yang kedua itu ada wireless router atau wireless access point. Sama seperti halnya jaringan kabel, perangkat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan router atau switch. Hanya saja media yang digunakan itu adalah wireless. Nah, untuk jaringan rumahan yang tidak terlalu besar, saya rasa cukup bila menggunakan satu perangkat ini. Nah, terlebih jika perangkat wireless ini sudah support teknologi yang terbaru. Jadi bisa menjangkau sebagian besar bangunan di rumah kita, di sekitar rumah kita ya. Lalu untuk lokasi bisnis ataupun perkantoran, saya rasa juga membutuhkan lebih dari satu perangkat untuk kenyamanan koneksinya. Lalu yang ketiga, antena wireless. Biasanya, wireless router sering memanfaatkan antena untuk menambahkan ruang jangkauannya. Antena ini sifatnya opsional ya, alias dapat dilepas pasang dan bisa juga menggunakannya jika ingin jangkauannya luas. Selain itu, selain di sisi router ataupun pemancar, di sisi klien juga bisa kita membutuhkan antena. Fungsinya tidak lebih ketika kita tidak dapat menjangkau sinyal yang dipancarkan oleh wireless router ini, dengan bantuan antena lah wireless adapter bisa menjangkaunya. Lalu yang keempat ada wireless repeater. Sebuah wireless repeater itu dihubungkan pada wireless router ataupun wireless access point. Sebuah wireless repeater itu dihubungkan pada wireless router ataupun wireless access point. Nah, wireless repeater ini sebaiknya ada agar jaringan kita bisa stabil. Di mana fungsinya itu adalah untuk kita menguatkan sinyal yang mulai melemah jika berada di jangkauan yang jauh dari pusat. Hal ini sangat membantu klien tentunya jika kesulitan menjangkau wireless router ataupun access point. Nah, yang kelima itu ada modem. Modulator demodulator. Lalu modem ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat komputer, laptop, dan smartphone kita ke jaringan komputer, ke jaringan internet. Fungsi utamanya yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Agar nantinya jaringan kita dapat terhubung ke internet. Jadi bisa disebutkan bahwa modem ini menjadi perantara yang dapat kita untuk menerima dan mengirimkan sinyal ke berbagai perangkat komputer, laptop, ataupun smartphone. Itu beberapa perangkat keras jaringan nirkabel. Tadi ada kita bahas wireless network adapter, lalu wireless router atau wireless access point, kemudian antena wireless, selanjutnya wireless repeater, dan modem. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi jaringan nirkabel ini dalam berbagai bidang dan juga contohnya. Masuk ke materi ketiga, yaitu teknologi wireless merupakan teknologi nirkabel dalam melakukan hubungan telekomunikasi yang tidak lagi menggunakan media ataupun sarana kabel, tetapi ia dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Nah, perkembangan teknologi wireless ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, di mana setiap saat kita selalu membutuhkan sarana telekomunikasi, dan juga hal ini terbukti dari semakin banyaknya pemakai telepon seluler. Selain itu juga berkembang pula teknologi wireless ya, yang digunakan untuk akses internet. Beberapa contoh wireless itu, yang pertama itu ada infrared. Yang infrared ini adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya yang tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Nah, yang kedua itu ada wireless wide area network ataupun Bluetooth ya.
spesifikasi ini untuk jaringan kawasan pribadi, yaitu kayak personal area networks, yang pasti juga tanpa kabel. Nah, ketiga itu radio frekuensi. Nah, menunjuk kepada elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetiknya itu dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Selanjutnya, yang keempat itu ada wireless personal area network. Nah, umumnya itu memiliki jaringan komunikasi maksimal 10 meter saja. Lebih pendek lah daripada dengan wireless local area network ya, atau LAN. Nah, lalu wireless LAN, di mana itu suatu jaringan nirkabel yang kita gunakan untuk frekuensi radio untuk komunikasi antara perangkat komputer. Nah, dari beberapa contoh tadi, saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu infrared. Nah, infrared dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, lalu keruangan, serta industri. Nah, di bidang komunikasi, kegunaan infrared ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang pertama adanya sistem sensor inframerah. Sistem sensor ini pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media komunikasi, yang mana menghubungkan antara dua perangkat. Nah, penerapan sistem sensor inframerah ini sangat bermanfaat sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, dan juga otomatisasi pada sistem. Kedua, adanya kamera tembus pandang yang memanfaatkan sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini memang tidak dapat kita tangkap oleh mata biasa ya, tanpa bantuan apapun. Namun, sinar inframerah ini dapat kita tangkap oleh kamera digital atau video handycam. Nah, yang ketiga, inframerah juga digunakan untuk komunikasi jarak dekat, seperti pada remote TV. Nah, gelombang inframerah itu mudah untuk dibuat. Harganya juga relatif murah dan tidak dapat menembus tembok ataupun benda gelap, serta memiliki daya tinggi dan dapat diinterventasi oleh cahaya matahari. Yang keempat, juga inframerah dapat bekerja dengan jarak yang tidak terlalu jauh atau kurang lebih 10 meter dan tidak ada penghalang. Nah, berikut juga saya jelaskan contoh implementasi jaringan nirkabel ini pada kehidupan kita sehari-hari. Yang sering kita gunakan, diantaranya kita juga sering menggunakan Wi-Fi, tethering, radar Bluetooth, ataupun GPS, atau Global Positioning System. Lalu ada jaringan seluler, ada siaran televisi, dan radio. Nah, yang pertama itu kita masuk kepada Wi-Fi. Contoh implementasinya jaringan wireless yang pertama itu adalah Wi-Fi, di mana Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel ataupun kamera dapat berinteraksi dengan internet tanpa memerlukan kabel. Jadi, ini bisa memakai Wi-Fi. Lalu yang kedua, tethering. Nah, tethering, fitur berbagi koneksi internet antara perangkat mobile dan perangkat lainnya, jadi bisa terhubung menggunakan tethering. Tidak hanya Wi-Fi, tethering juga bisa. Dan itu contoh implementasinya adalah memungkinkan suatu perangkat dapat membagi koneksi internetnya dengan perangkat lain tanpa tersambung juga dengan kabel, sama seperti Wi-Fi tadi. Nah, yang ketiga itu ada radar. Contoh implementasi jaringan wireless selanjutnya itu adalah radar, di mana komunikasi radar tidak menggunakan kabel karena menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan kabel, dan dia itu digunakan untuk mendeteksi, menemukan, melacak, serta mengenali objek dari berbagai jenis material pada jarak cukup jauh. Makanya digunakanlah radar. Yang keempat itu ada Bluetooth. Bluetooth adalah salah satu contoh komunikasi wireless yang sering kita gunakan, di mana perangkat komputer ataupun ponsel menggunakan gelombang radio tanpa kabel untuk bertukar data dalam rentang yang jarak yang tertentu.
Nah, yang kelima itu ada Global Positioning System ataupun GPS. GPS ini adalah salah satu implementasi jaringan wireless yang tertua. Maksudnya di sini GPS itu menggunakan satelit dan jam yang sangat akurat untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi. Yang keenam itu ada siaran televisi dan radio. Contoh siaran TV dan radio ini tidak perlu kita memerlukan kabel karena siaran keduanya itu adalah gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan lewat udara. Lalu jaringan yang ketujuh, jaringan seluler. Jaringan seluler adalah jaringan yang mana kita tidak perlu menggunakan kabel karena mentransmisikan datanya hanya cukup lewat sinyal yang dikirimkan melalui udara, dan hal tersebut dapat memudahkan ponsel kita terhubung ke jaringan seluler. Nah, lanjut saya akan masuk ke materi keempat, materi terakhir yang saya akan jelaskan tentang WPAN. WPAN, Wireless Area Personal. Wireless Personal Area Network. Jaringan area personal wireless ini atau WPAN adalah jenis jaringan pribadi yang menggunakan teknologi komunikasi nirkabel untuk berkomunikasi dan mentransferkan data antara perangkat yang terhubung kepada pengguna. Jadi tadi saya juga udah membahas tentang WPAN tapi belum mendalam. Jadi sekarang saya lebih menjelaskan tentang WPAN ini secara lebih terstruktur. Nah, lanjut, WPAN ini memungkinkan seseorang untuk menghubungkan semua ataupun sebagian besar perangkatnya bersama dalam mengakses internet ataupun jaringan lokal menggunakan salah satu teknik komunikasi nirkabel yang bisa didukung. Seperti kayak WPAN ini kan juga dikenal sebagai jaringan nirkabel pendek karena itu personal ya, cara kita pribadi. Nah, Wireless Personal Area Network ini merupakan jaringan yang memiliki jangkauan lebih kecil dan sifatnya juga mendadak. Nah, jaraknya yang bisa dijangkau itu sekitaran 10 meter. Nah, contohnya adalah Bluetooth di smartphone dan laptop kita. Lalu, secara umum fungsi dari WPAN ini adalah sebagai jembatan penghubung antara perangkat agar bisa bertukar data. Dilihat dari segi fungsi ya, jaringan WPAN itu sendiri memiliki keunggulan. Nah, yang pertama itu ada fleksibel. Dengan menggunakan jaringan WPAN, tentunya kita dapat membuat konektivitas jaringan lebih mudah tanpa kita harus repot-repot mengatur kabel. Lalu yang kedua itu biayanya juga lebih ekonomis. Dibandingkan jaringan nirkabel lainnya, tentu harga alat yang menggunakan jaringan WPAN ini jauh lebih ekonomis. Nah, yang ketiga itu instalasinya yang mudah. Karena tidak menggunakan kabel, tentunya instalasi menggunakan jaringan WPAN ini jauh lebih mudah ya. Selanjutnya itu konsumsi daya listrik juga cukup rendah. Salah satu keunggulannya tentu daya listriknya yang lebih rendah sehingga dapat kita menghemat listrik. Nah, walaupun keunggulannya itu cukup banyak ya, jaringan WPAN ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu tentu jaraknya yang cukup pendek. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, jaraknya yang tak cukup jauh ya. Kedua perangkat itu menggunakan jaringan WPAN hanya beberapa meter saja. Bahkan dalam beberapa kasus juga jaringan akan terganggu jika ada penghalang. Lalu yang kedua itu ada kecepatan transfer datanya juga rendah. Jika dibandingkan jaringan kabel lain, kecepatan transfer data pada jaringan WPAN ini lebih rendah, sehingga batas kecepatannya mencapai hanya 1 Mbps saja. Nah, lalu contoh penerapan WPAN ini salah satunya pada Bluetooth. Nah, Bluetooth di mana perangkatnya perangkat komputer ataupun ponsel kita menggunakan gelombang radio tanpa kabel, yang dimana kan rentang jaraknya itu menggunakan rentang jarak tertentu. Jadi bagusnya contohnya itu pakai Bluetooth ya.
Nah, baik, itu penjelasan tentang WPAN tadi. Jadi dapat kita simpulkan ya, jaringan wireless itu dapat memudahkan kita untuk saling terhubung antar komputer satu dengan yang lainnya tanpa kita menggunakan kabel. Lalu jaringan WPAN juga dapat juga memudahkan kita antar perangkat pengguna untuk kita menghubungkan jaringan dengan lingkup yang tidak jauh, yang paling jauh cuma sekitaran 10 meter. Nah, dan itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi tentang jaringan nirkabel ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.